Halo semuanya, di bahasan kali ini kita akan kupas tuntas soal aturan huruf kapital dalam bahasa Indonesia. Kenapa ini penting? Soalnya kalau kita menguasai ini, tulisan kita tuh nggak cuma jadi benar, tapi juga kelihatan jauh lebih profesional. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih, pas lagi asyik nulis, tiba-tiba berhenti dan mikir, ini pakai huruf besar atau kecil ya? Tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Itu masalah yang umum banget, dan dalam beberapa menit ke depan, kita bakal tuntaskan semua kebingungan itu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Coba deh bayangin, huruf kapital atau huruf besar itu kayak rambu lalu lintas di dalam tulisan kita. Fungsinya itu buat ngasih struktur dan penekanan, entah itu nandain kalimat baru dimulai, atau nunjukin sesuatu yang spesifik dan penting. Nah, sekarang kita masuk ke dua aturan emasnya nih. Anggap aja ini fondasi utama yang benar-benar wajib kita kuasai, biar tulisan kita selalu kelihatan rapi dan benar. Aturan pertama, ini yang paling dasar dan jujur aja nggak bisa ditawar-tawar lagi. Setiap kali Anda mulai kalimat baru, kata pertamanya itu wajib hukumnya diawali dengan huruf kapital. Nggak ada pengecualian. Coba deh kita lihat bedanya. Yang di kiri, yang pakai huruf kapital, langsung kelihatan kan, lebih jadi, lebih proper. Sementara yang kanan, kesannya kayak tulisan asal-asalan yang belum selesai. Detail sekecil ini punya pengaruh besar loh ke kesan profesional tulisan Anda. Oke, aturan dasar kedua. Ini soal identitas. Nama orang itu kan spesifik ya, jadi huruf pertamanya harus selalu kita tulis dengan huruf besar. Ini sebagai bentuk kejelasan dan ya penghormatan juga. Budi dan Siti itu kan nama orang ya. Jadi ya wajib hukumnya pakai huruf kapital di depan. Kalau ditulis pakai huruf kecil kayak contoh yang salah itu, rasanya aneh banget kan? Kalimatnya jadi kelihatan janggal. Oke, dasar-dasar soal kalimat dan nama udah kita pegang. Sekarang, yuk kita lanjut. Kita lihat gimana caranya huruf kapital ini bantu kita memetakan dunia di sekitar kita. Lewat tulisan. Nah, di bagian ini kita bakal bahas 3 hal penting. Penulisan nama tempat geografis, terus nama-nama waktu kayak hari dan bulan, dan yang terakhir, acara-acara spesial atau hari libur. Sama kayak nama orang, nama tempat itu kan juga spesifik ya. Mau itu kota, negara, provinsi, bahkan gunung atau sungai, pokoknya kalau itu adalah nama diri geografis, semuanya harus diawali huruf kapital. Contohnya jelas banget di sini. Jakarta, Indonesia, Bali, itu semua kan nama tempat yang spesifik. Begitu kita pakai huruf kapital, kalimatnya tuh langsung terasa lebih naik kelas, lebih resmi dan pastinya lebih gampang dibaca. Nah, nggak cuma tempat, waktu juga punya penanda khususnya. Jadi nama-nama hari, bulan, sama hari-hari raya atau libur nasional itu wajib banget diawali huruf kapital. Ini buat membedakan mereka dari kata-kata biasa. Jadi, intinya apa? Konsisten. Mau itu Senin, Agustus, Hari Kemerdekaan, atau Idul Fitri, semuanya itu nama spesifik di kalender kita. Jadi perlakuannya harus sama, harus pakai huruf kapital di depannya. Lanjut lagi yuk. Sekarang kita lihat gimana aturan ini berlaku buat gelar seseorang dan juga judul-judul karya, kayak buku atau film. Ini penting banget loh, soalnya ini tentang ngasih pengakuan yang semestinya. Jadi gini, kalau ada gelar kayak presiden, doktor, atau jenderal, dan gelar itu nempel persis di depan nama orang, gelarnya itu jadi bagian dari nama lengkapnya di situ. Makanya harus pakai huruf kapital juga. Nah, di contoh ini kan jelas ya, presiden dan doktor itu langsung diikuti nama, makanya keduanya pakai huruf besar. Ini bukan sekedar soal grammar loh, tapi juga soal etika dan rasa hormat. Oke, buat judul buku atau film, aturannya agak beda nih, sedikit unik. Gampangnya gini, setiap kata yang penting di judul itu, huruf pertamanya harus kapital. Tapi, kata-kata sambung yang pendek kayak di, ke, dari, atau yang, itu tetap huruf kecil aja, kecuali kalau dia ada di paling depan judul. Kita lihat deh, Laskar Pelangi sama Petualangan Singa Laut. Semua kata pentingnya diawali huruf kapital kan? Nah, inilah yang bikin judulnya tuh kelihatan stand out dan orang langsung tahu kalau itu judul sebuah karya. Nah, ini bagian yang nggak kalah penting. Jago pakai huruf kapital itu bukan cuma tahu kapan harus pakai, tapi juga tahu kapan harus stop. Yuk kita bedah beberapa kesalahan yang sering banget kejadian. Ini nih salah satu kesalahan paling umum. Kata buku di sini kan cuma kata benda biasa, bukan nama orang, bukan judul. Jadi ya nggak perlu pakai huruf kapital dong, kecuali kalau dia di awal kalimat. Nulis buku di tengah-tengah kalimat itu salah.
Nah, ini dia detail kecil yang sering banget kelewat. Di dalam judul, kata sambung pendek kayak di ini harus tetap huruf kecil. Serius deh, kalau kita perhatiin detail kayak gini, tulisan kita bakal kelihatan jauh lebih profesional dan rapi. Oke, sekarang kita coba gabungin semuanya. Lihat contoh pertama, Ani dan Budi pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Kelihatan kan? Ada nama orang, Ani dan Budi, terus ada nama tempat yang spesifik banget, Taman Mini Indonesia Indah. Semuanya pakai huruf kapital, pas. Nah, ini dia hasil akhirnya kalau kita konsisten pakai aturannya. So, sekarang bolanya ada di tangan Anda. Aturannya udah tahu kan? Coba deh pikirin, tulisan apa yang mau Anda perbaiki hari ini? Mungkin email kerja, atau tugas kuliah, atau bahkan cuma caption di media sosial. Coba deh terapin aturan-aturan simpel ini, dan lihat sendiri gimana tulisan Anda jadi jauh lebih keren. Semangat mencoba ya!